prestasi terbesar dari syaitan adalah ketika mampu mencerai-beraikan sepasang suami istri. Puncak dari kebahagiaan adalah kesakinahan dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarga dan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah di penghujung Ramadan. Kita bersama dengan keluarga sudah dimadrasahkan sama Allah Subhanahu wa taala hampir 30 hari. Harapannya tentu bukan hanya ada perubahan dalam diri kita, makin taat sama Allah, makin cinta sama Allah, tapi apa dampak dari ketaatan kita kepada Allah itu terhadap keluarga. Karena kita sadar bahwa Ramadan bukan hanya ibadah antara kita dengan Allah saja, tapi juga ibadah keluarga kita. Ibadah di mana kita selama 1 bulan dipaksa sahur bersama, buka puasa bersama, dengan sebuah sistem yang sudah diset sama Allah, berangkat sedikit lebih siang, pulang lebih awal, itu kenikmatan dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menghangatkan selalu rumah tangga. Bukan hanya 1 bulan di bulan Ramadan ini, tapi juga 11 bulan, tahun demi tahun berikutnya. Karena betul, tidak ada rumah tangga yang sempurna dan tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Oleh itu kenapa kita diramadankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaksa oleh Allah untuk bisa bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua kita, agar kembali harmonis. Karena yang jadi musuh kita itu bukan pasangan kita. Ingat, yang jadi musuh kita bukan pasangan kita. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dialog apa? Dialog dari iblis yang ingin mencerai-beraikan pasangan suami istri. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa prestasi terbesar dari syaitan adalah ketika mampu mencerai-beraikan sepasang suami istri. Bukan langsung dibuat bercerai, tidak. Tapi dibuat dulu rumah tangganya menjadi berjarak, komunikasi tidak lagi hangat, mulai kaku, terkesan template, terkesan tuntutan, ngobrolin masalah, problem, dan lain sebagainya. Yang akhirnya satu sama lain merasa jengah, overload akhirnya. Dan akhirnya satu sama lain saling membelakangi, serumah tapi tidak lagi sejiwa, sekamar tapi tidak lagi bersama. Itu yang dirasakan oleh kita di bulan-bulan sebelumnya. Tentu harapannya besar. Di Ramadan ini ada peningkatan, ada revitalisasi hati dan jiwa kita menjadi hamba-hamba yang jauh lebih taat, jauh lebih berkualitas, jauh lebih dekat dengan Allah, dan lebih hangat dengan keluarga kita. Kita para suami, apa yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan baik buruknya kita, dan ini akan dihisap nanti bukan tentang siapa kita di luar, apa jabatan kita di luar, setinggi apa prestasi kita yang didapat di luar, seberapa besar gaji kita yang kita dapat di luar, bukan. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarga dan di rumah. Dan Nabi adalah contoh, role model terbaik. Nabi seorang panglima perang, pengatur strategi, seorang Nabi dan Rasul. Tapi Nabi juga seorang ayah dan juga suami. Kembali ke rumah, Nabi tetap menjadi suami. Nabi tetap menjadi ayah bagi anak-anaknya. Bagi istri-istrinya, Nabi adalah suami yang hangat. Yuk belajar. Di Ramadan ini, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan kita perbaiki hubungan kita dengan pasangan dan orang-orang terdekat kita. Bahkan isyaratnya Allah berikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ngaku cinta kepada Allah, kalau ngaku cinta, ikuti dia. Siapa? Rasulullah SAW. Kita pengen selamat. Di penghujung Ramadan ini, yuk kita introspeksi dan refleksi diri. Jangan sampai 30 hari terlewati tanpa ada bekas apapun dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Masih kembali saling menyakiti, saling berdiri di atas egosentrisnya kita. No. Yang tepuk tangan dan menang adalah syaitan.
Allah memberikan isyarat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera mendatangi Allah, minta ampun, koreksi diri bersama dengan pasangan. Kita duduk bersama, saling merefleksikan diri, saling mengingatkan, bukan mengoreksi untuk menjadi yang paling benar di antara kita dengan pasangan, bukan. Tapi yuk agar kehidupan bersama dengan pasangan kita dan juga anak-anak kita kembali terarah di jalan yang lurus sebagaimana yang Allah inginkan, bukan berdiri di atas ego dan gengsi masing-masing. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga tidak menjanjikan kepuasan satu dan lainnya, tapi dalam Islam, rumah tangga itu menjanjikan keberkahan kalau kita mau berjalan seiring dengan apa yang Allah inginkan. Itu kenapa di awal Ramadan kita saling introspeksi dan merefleksikan diri. Di akhir Ramadan kita pun sama melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak salah dan keluar dari jalur yang seharusnya yang Allah inginkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Allah janjinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Secara sederhana itulah kebahagiaan. Puncak dari kebahagiaan adalah kesakinahan dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan. Bukan rumah mewah yang dimiliki. Bukan banyaknya mobil yang berjajar di dalam garasi rumah kita. Bukan hanya anak-anak yang cantik dan tampan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan. Bukan suami yang tampan, bukan pula hanya istri yang cantik. Bukan karir yang terus meninggi dan meningkat. Bukan. Kebahagiaan itu ada ketika memiliki rumah yang tersaji lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, punya istri yang cantik dan kemudian menutup auratnya sebagai bentuk taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya, punya suami yang ngerti ilmu agama dan bisa memuliakan diri kita sebagai istrinya, punya anak-anak yang cantik dan tampan tapi memiliki hafalan Quran. Itulah kebahagiaan. Dan itu harus dijahit satu demi satu, sesuai dengan jalur yang Allah inginkan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bukan semau gue, bukan asal jalan, yang penting let it flow aja. Maaf, tidak semua air itu bermuara pada lautan. Ada air-air yang masuk ke comberan, bahkan masuk ke septic tank. Kita nggak mau ujung dari rumah tangga kita seperti itu. Ujung dari kebahagiaan yang dulu di awal-awal pernikahan kita rajut kebahagiaannya berakhir di depan meja hijau perceraian. Kita nggak mau. Maka sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita menurunkan ego kita dan berdiri di atas tuntunan syariat yang Allah hadirkan sebagai pedoman untuk kita berjalan menjadi sepasang suami istri. Bukan hanya kesegaran konsep, apalagi teori, bukan. Islam adalah the way of life. Bagaimana menjadi seorang suami seharusnya, bagaimana menjadi seorang istri seharusnya, bagaimana sikap seorang istri seharusnya di depan suami, dan bagaimana seorang suami memperlakukan istri di dalam rumah ataupun di tempat umum. Ada sebuah isyarat yang disampaikan oleh Allah di Quran surat keempat ayat ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'asiruhunna bil ma'ruf." Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa puncak dari amalan yang bisa diikhtiarkan sebagai sepasang suami istri adalah belajar untuk saling memaafkan, saling memaklumi, saling menerima. Kenapa? Imam Ibnu Katsir menginginkan, dan bahkan lebih jauh lagi Allah menginginkan kita saling berbuat yang ma'ruf kepada pasangan. Karena tidak ada pasangan yang sempurna dan kita hidup bersama dengan seseorang yang akan terus kita upayakan dan usahakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Bahkan puncak amalan dari suami, puncak amalan dari istri adalah ketika kita dengan lapang dada, lapang hati belajar membiasakan untuk lebih dulu meminta maaf kepada pasangan kita. Bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang sadar bahwa meminta maaf adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang suami ataupun istri mereka sibuk fokus untuk mengoreksi diri, introspeksi diri, apa yang terjadi, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, punya kelapangan hati, punya kepekaan sosial. Artinya apa? Kita bisa lebih mudah membangun koneksi hati dengan pasangan kita karena kita sudah memiliki kesenangan dan kegemaran untuk saling meminta maaf. Meminta maaf tidak harus menunggu 1 Syawal. Meminta maaf bisa kita lakukan kapanpun. Bukan untuk memunculkan siapa yang menang dan siapa yang salah, bukan. Tapi untuk mengalahkan bisikan setan yang selalu mempertebal
ego, hawa nafsu di dalam diri kita. Yuk kita tebalkan iman kita di penghujung Ramadan ini menjadi hari kemenangan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kemenangan bersama dengan keluarga kita. Bukan hanya sekedar berlebaran, tapi juga menjadi pribadi-pribadi yang Idul Fitri. Pasangan rumah tangga yang Idul Fitri, yang kebahagiaan dan ketenangan serta kenyamanannya terjaga dari sekarang setelah Ramadan sampai tahun-tahun selanjutnya. Saya Ridho Febri beserta dengan keluarga besar Podomoro Bandung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita ikhtiarkan selama 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.